Halo semua, hai. Eh, Kembali lagi di YouTube channel aku. Udah lama ya aku nggak upload video ya. Dan akhirnya aku kembali lagi untuk mengupload video karena permintaan dari salah satu tugas laboratorium, yaitu tugas perkuliahan. Jadi di video kali ini aku akan memberikan sebuah tutorial, yaitu tutorial bagaimana cara membuat sebuah produk komersial produk advertising. Jadi aku akan memberikan tutorial bagaimana cara membuat produk tersebut, texturing, shading, sampai kepada yang namanya animating. Aplikasi yang aku gunakan itu yang namanya Blender. Jadi di aplikasi Blender ini kalian itu bisa membuat modeling 3D apa aja. Oke, kita nggak usah banyak tanya, kita langsung aja ke tutorialnya. Oke, di sini aku membuat sebuah produk kecantikan yang namanya facial cream. Dimana facial cream ini adalah bentuknya botol kecil, ya kayak merek-merek seperti biasa yang kita lihat sih sebenarnya. Oke, di sini aku membuat circle. Jadi semua eh, yang ada dalam proses modelingnya ini semua itu bahan dasar itu circle lah. Buat kalian yang pengen tahu apa yang aku klik, apa yang aku tekan, shortcut apa yang aku tekan, itu bisa kalian lihat ke layar sebelah kiri bawah itu yang muncul warna putih, itu ada tulisannya, itu namanya screencast case. Itu adalah add-ons dari Blender. Untuk mendapatkan add-ons tersebut, kalian itu harus download dulu dari Google. Search aja screencast case for Blender 2.82. Karena yang aku punya itu Blender versi 2.82 ya. Buat kalian yang punya versi lain mungkin 2.79 atau 2.78, itu kalian bisa download versi itu. Oke. Oke. Di video ini aku mungkin nggak semua aku jelaskan ya, karena takut ke distract gitu sama suaraku. Jadi apa yang mungkin bagian-bagian part yang mungkin perlu aku untuk jelaskan itu aku jelaskan nanti secara jelas. Apaan sih? Lanjut aja ya. Oke, ini aku menambahkan modifier bevel. Tujuannya itu untuk memperhalus. Nah, seperti yang kita lihat kan tadi kan modelnya masih kasar. Jadi aku ditambahkan modifier bevel. Jadi lebih halus gitu. Oh iya, aku juga menambahkan modifier subdivision surface untuk memperkaya segmen, bukan memperkaya, untuk membuat lebih banyak edge ataupun garis sehingga terlihat lebih kokoh, lebih kuat, lebih padat model dari facial creamnya. Oh iya, by the way, kok aku buat produk facial cream ya gitu ya? Mungkin kalian bertanya gitu kan, kok kenapa mesti facial cream, kenapa enggak yang lain gitu kan? Ya sebenarnya aku pengen out of the box sih sebenarnya, karena ya pengennya aku membuat modeling kayak pantai gitu. Jadi ada senja, ada ombak gitu kan, genangan air. Tapi ya mungkin enggak, gimana ya, mungkin susah juga sih sebenarnya buat kayak gitu. Jadi ya ambil yang mudah-mudahnya aja. Jadi menurutku yang mudah ya ini cara pembuatan produk seperti ini. Nah, oke, ini udah sampai ke tahap pembuatan backdrop. Jadi ini aku buat semacam kayak studio gitu, studio produk gitu. Ada nggak sih studio produk? Pokoknya itulah kayak studio foto gitu kan. Jadi aku buat kayak kotak gitu. Nggak perlu terlalu ribet sih pembuatannya, karena menurutku mencoba juga model-model yang ribet, karena kalau misalnya dalam proses shading sama teksturnya itu kita nggak bisa menguliknya lebih bagus, ya untuk apa juga. Kan sebenarnya kalau cuma modeling aja kan jelek gitu kan. Yang membuat model
sebuah model 3D itu hidup kan shading sama texturingnya. Jadi ya aku nggak mau ambil pusing juga, aku buat kotak biasa simpel aja. Oke, di sini udah sampai ke tahap texturing. Jadi dalam tahap texturing ini, oh ya, di sini aku nambahkan light. Ya dimana light ini belum tentu aku gunakan nantinya, karena ini hanya sebagai membantu dalam texturing aja, supaya bisa lebih terlihat aja warnanya, bagaimana bentuknya, bagaimana efek dari texturing tersebut. Jadi dalam tahap texturing ini ada 3 tahap. Yang pertama, pada bagian botol yang pertama untuk facial cream naik. Oh ya, ini botolnya kenapa 2? Karena yang pertama itu untuk facial cream yang malam, dan yang kedua itu untuk facial cream yang pagi. Jadi untuk yang facial cream yang malam itu warnanya agak ke biru-biruan, kemudian untuk yang pagi itu campuran dari warna biru sama warna putih. Oh ya, dan tahap yang ketiga itu texturing backdrop. Oh ya, kita sudah sampai ke tahap yang namanya image texturing, atau yang aku bilang ini branding sih. Karena di sini aku akan membuat gambar ataupun image dari branding produk yang aku buat. Oh iya, ini mungkin bukan hanya sekedar tutorial ya, kayak lebih breakdown gitu ya, membahas ataupun mengupas semua apa yang aku buat gitu ya. Tapi ya gak apa-apa sih, sekalian aja. Nah, di sini dalam pembuatan materialnya itu ada 3. Yang pertama tutup, yaitu untuk tutup botolnya. Yang kedua body, dan yang ketiga itu ada namanya label aku buat, ataupun itu branding, brand dari apanya.
di sini sebenarnya opsional sih di bagian shadingnya. Aku buat di bagian shading ini, kalau yang di bagian tutup botolnya itu lebih shiny, lebih glossy, dan ada efek reflection. Sedangkan di bagian bodinya itu lebih kayak efek glass gitu, lebih ada screen reflection juga, cuman nggak terlalu glossy. Tapi kalau buat kalian yang pengen mungkin di bagian bodinya itu warnanya matte atau dope, atau misalnya kayak warna putih dope tanpa ada efek glass atau glossy ataupun refleksi, itu juga nggak apa-apa, opsional sih sebenarnya di bagian ini. Nah, ini udah sampai ke tahap ini yang aku bilang tadi. Ada perbedaan di bagian branding yang kedua. Ini untuk yang day-nya, visual krimnya. Jadi ini ada campuran warna putih dan biru. Oh ya, pada bagian backdrop ini tersendiri, aku awalnya pengen buat kayak dua sisi yang berbeda gitu. Yang sisi yang pertama warnanya agak kegelapan, biru gelap, dan sisi yang satunya itu putih. Tapi setelah aku lihat-lihat, itu kayak apa ya, jadi kalau dilihat sekilas itu kayak yang lebih ditonjolkan itu backdropnya, bukan malah produknya gitu. Jadi ya nanti pada akhirnya aku hanya membuat warna hitam metalik gitu untuk backgroundnya, supaya lebih menonjolkan ataupun lebih mengeksposur sebuah produk itu. Nah, ini dia yang aku bilang tadi. Aku buat backdropnya jadi warna hitam gitu, dan menurutku lebih cocok aja gitu, lebih enak aja dipandang daripada yang tadi itu. Aku kayak lebih terlalu terang gitu loh, nggak gimana, nggak estetik lah gitu ya kan. Wah, estetik boy. Oke, di sini aku mulai proses animating. Dalam proses animating ini aku membagi beberapa tahap. Yang pertama itu aku menganimasi bagian kamera, kemudian aku menganimasi bagian lighting ataupun lampu. Tapi di sini aku tidak menganimasi bagian produknya ataupun modelnya itu tersendiri, objeknya lah. Karena menurutku dengan
diam gitu, statis gitu kan, dia diam, itu udah memberikan efek yang bagus gitu lah kalau menurut aku tersendiri. Kalau misalnya ditambah kayak produknya kayak berputar atau kayak mana gitu, menurutku nggak cocok aja gitu kan. Karena sebelumnya juga aku melakukan penyesuaian juga, aku coba juga kayak mana misalnya kalau produknya kayak gini gitu kan, ternyata nggak cocok juga gitu. Jadi ya aku hanya menganimasi bagian kamera sama lampunya aja sih sebenarnya. Nah ini sudah sangat nampak itu efek shine-nya, karena sesuai dengan brandingnya yaitu to shine. Jadi aku lebih menekankan efek shiny. Nah nanti jadinya nah itu kan ada sebenarnya itu aku bagi ada 4 lightning gitu kan. Nah jadi nanti yang lightning yang bagian kiri itu bakal bergerak dari kiri ke kanan dengan cepat, tapi halus gitu, supaya bisa memberikan pantulan sinar dari cahaya ke tutup botolnya. Kemudian dari bawah itu ada lightning juga, itu ke atas, nanti itu bakal memberikan efek pantulan cahaya juga. Nah untuk penataan pencahayaan itu aku bagi menjadi 5 lightning. Yang pertama bagian kiri 1, bagian kanan 1, bagian bawah 1, dan bagian atas ada 1 yang poinnya, dan ada 1 yang untuk spot. Nah untuk spot ini kalau misalnya untuk poin itu kan dia daya apa ya, daya sinarnya itu kayak di satu titik gitu kan. Dan nah untuk ibaratnya untuk memperhalus aja cahaya dari poinnya itu, aku buat spot. Jadi spot itu ibaratnya bukan spot, area. Jadi area itu ibaratnya cahaya itu jadi hidup semua. Nah sih kayak pokoknya lebih terang lagi tuh dibandingkan untuk poinnya tersendiri. Nah di sini bagian lightningnya ya seperti yang aku jelaskan tadi, yang bagian kiri itu dia akan bergerak dari kiri ke kanan dengan cepat, kemudian dari bawah ke atas, baru di awal frame itu di 0 frame, di frame yang ke 0 itu nanti lampu bakal mati semua, jadi nanti tuh gelap, cuman produknya yang nampak kelihatan. Terus ketika animasinya dijalankan itu bakal hidup gitu, hidup perlahan-lahan sampai akhirnya hidup semua terang, kemudian kameranya balik lagi ke zoom in, kemudian lampunya gelap lagi gitu.
di sini dalam proses pengaturan cahayanya, jadi ini mungkin terlihat complicated, cuman ini sangat sederhana loh, karena cuman ya memainkan powernya aja, power sama locationnya aja gitu. It's so simple but good for me. Oke. Nah, itu dia tutorialnya bagaimana cara membuat produk animasi kosmetik produk advertising. Dan buat kalian yang pengen project file Blender ini, kalian bisa download di link yang aku taruh di description below. Kalian bisa download di situ. Oke, see you and peace.